إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala perisai. Kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, maka perisainya adalah dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hal tersebut adalah perintah Allah, perintah Rasulnya, cahaya berupa Al-Quran, berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah. Karena kita tidak mengetahui bahwasanya satu hal termasuk dari larangan ataukah termasuk dari perintah kecuali dari cahaya Allah, yakni Al-Quran, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengetahui satu perbuatan manusia, hal tersebut adalah mentauhidkan Allah ataukah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya neraca untuk menimbang hal tersebut adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang, apakah hal tersebut sunnah ataukah bid'ah, satu-satunya timbangan yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling bertakwa, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada dua sahabat yang mulia, yaitu Muadz bin Jabal, yang mana beliau ulamanya dari para sahabat, dan berkata juga kepada Abu Dzar, termasuk as-sabiqin al-awwalin, dengan perkataan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun kita diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwa tawwabul ghafur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Dari khutbah yang pertama, kita memahami bagaimana ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang besar. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan pembesar para sahabat. Dan kita pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbekal dengan bekal ketakwaan. Pada hakikatnya kita di dunia ini adalah dalam melakukan perjalanan dalam waktu yang sebentar, dan tempat singgah kita adalah dunia, dan tujuan kita adalah pada hakikatnya kampung halaman kita, yaitu tempat bapak kita berasal, Nabi Adam alaihi salam, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal menuju alam akhirat adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah-perintah Allah, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang benar, melaksanakan salat, bersedekah, dan segala perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita laksanakan, maka itu pada hakikatnya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita sebagai hamba-hamba Allah yang lemah, kita mudah sekali lalai, mudah sekali kita tergoyahkan dari tujuan utama kita untuk berbekal dengan bekal ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingatkan hal ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sungguh kalian terlalaikan dari tujuan kalian diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk berbekal dengan bekal ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kematian menjemput. Apa? At-takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dalam mencari harta. Ketika hal tersebut menjadi prioritas seseorang, maka hal tersebut menjadikan orang lalai dari perintah-perintah Allah. Perintah Allah tidak diperhatikan, larangan-larangan Allah diterjang, sehingga itu seseorang tidak bertakwa kepada Allah. Seseorang sadar bahwasanya dia lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai seseorang dibawa ke dalam liang kubur, dimasukkan ke dalam alam barzakh oleh tukang gali, ditutup rapat-rapat. Kubur yang dipersiapkan untuk kita. Setelahnya kita bangkit menghadapi pertanyaan munkar dan nakir. Ketika seseorang mampu menjawab Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam, dan menjawab Al-Quran sebagai kitabnya, maka dia telah berbekal dengan bekal yang baik, yaitu ketakwaan kepada Allah. Akan tetapi apabila jawaban ketika ditanya oleh munkar dan nakir, la adri, maka itu termasuk dari orang-orang yang terlalaikan dari beribadah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan urusan-urusan dunia. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan oleh harta-harta kalian, oleh anak-anak kalian dari beribadah kepada Allah, dari berzikir kepada Allah. Karena terlalaikan dari berzikir,
dan dari melaksanakan ibadah kepada Allah adalah sifat dari orang-orang munafik. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.